Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Lakso Ansari, kelas TI 6B Malam, ingin menyampaikan proposal dengan judul Robot Charity. Pendahuluan, beramal merupakan kegiatan yang bisa meningkatkan rasa solidaritas terhadap anak-anak yang kurang mampu dan menumbuhkan rasa simpati untuk membantu sama lain, terutama di kalangan remaja pada saat ini. Kegiatan bakti sosial ini sendiri pun sebenarnya merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial kita untuk dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat, khususnya di lingkungan panti asuhan. Dengan teknologi yang sudah semakin maju ini, peran teknologi seperti robot dapat menarik minat masyarakat untuk dapat beramal. Tujuan yang pertama, menarik minat masyarakat untuk beramal dari peran dari sebuah robot. Kedua, menjadikan sistem kecerdasan buatan yang dapat berguna bagi masyarakat. Manfaat pertama, mempererat tali persaudaraan antar sesama. 2. Membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. 3. Meningkatkan kepedulian terhadap sesama umat manusia. Keluaran atau hasil dari robot. Sistem yang dirancang dapat melakukan membuka kotak melalui sensor untuk dimasukkan uang dengan cara memperlihatkan uang tersebut ke sensor. Lalu dengan secara otomatis kotak tersebut akan terbuka karena telah mendeteksi adanya uang yang telah diperlihatkan di sensor robot ini. Landasan teori. Robot berasal dari kata robota yang dalam bahasa Ceko berarti budak, pekerja, atau kuli. Pertama kali kata robota diperkenalkan oleh Karel Čapek dalam sebuah pentas sandiwara pada tahun 1921 yang berjudul RUR. Pentas ini mengisahkan mesin yang menyerupai manusia yang dapat bekerja tanpa lelah yang kemudian memberontak dan menguasai manusia. Istilah robot ini kemudian mulai terkenal dan digunakan untuk menggantikan istilah yang dikenal saat itu, yaitu automation. Dari berbagai literatur, robot dapat didefinisikan sebagai sebuah alat mekanik yang dapat diprogram berdasarkan informasi dari lingkungan, sehingga dapat melaksanakan beberapa tugas tertentu, baik secara otomatis ataupun tidak sesuai program yang diinputkan berdasarkan logika. Sejarah dan perkembangan robot. Robot pada awalnya diciptakan untuk menggantikan kerja manusia untuk sesuatu yang berulang, membutuhkan ketepatan yang tinggi dan juga untuk menggantikan manusia bila harus berhubungan dengan daerah berbahaya. Penggunaan robot lebih banyak terletak pada industri, misalnya untuk proses welding pada industri otomotif. Selain pada industri, penggunaan robot semakin berkembang luas. Sementara itu, pada dunia pendidikan, di tingkat universitas telah dilakukan berbagai macam kontes yang memacu para akademisi dan mahasiswa dalam melakukan riset tentang robot. Kedepannya robot akan semakin berkembang sehingga mampu bergerak dan berpikir seperti manusia berdasarkan logika-logika pemrograman yang diinputkan. Negara yang paling getol mengadakan penelitian mengenai berbagai macam robot ini adalah Jepang. Hal ini tak lain karena Jepang juga gigih dalam melakukan penelitian teknologi infrastruktur seperti komponen dan piranti micro device, yang akhirnya bidang ini terbukti sebagai inti dari pengembangan robot modern. Sebenarnya robot bukanlah barang baru bagi masyarakat Jepang. Robot pertama Jepang sudah diciptakan berabad-abad yang lalu, tentunya tidak dengan bentuk yang ada saat ini. Mulai dari robot yang bisa menyirami sawah buatan Kayano Miko seperti yang diceritakan dalam koleksi cerita abad ke-12 Konjaku Monogatari Shu, hingga boneka robot Karakuri Ningyo yang dikembangkan dengan tingkat teknologi yang cukup tinggi dan ditampilkan dalam bentuk boneka sebagai hiburan di teater dan dalam festival. Hingga sekarang tetap ditampilkan dalam festival Takayama di prefektur Gifu. Manipulator. Pada robot industri, manipulator merupakan sebuah rangkaian benda kaku terbuka yang terdiri atas sendi dan terhubung dengan lengan. Pada manipulator terdapat sendi yang merupakan tempat sambungan lengan untuk melakukan putaran atau gerakan. Secara umum, jenis sendi yang digunakan pada manipulator adalah sendi putar. Sendi putar sering digunakan sebagai pinggang dan siku. Pergerakan sendi putar akan menghasilkan satu derajat kebebasan. Bagian dasar manipulator bisa kaku terpasang pada lantai area kerja ataupun terpasang pada rel. Rel berfungsi sebagai pad atau alur sehingga memungkinkan robot untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam satu area kerja.
Bagian tambahan merupakan perluasan dari bagian dasar, bisa disebut lengan atau arm. Bagian ujungnya terpasang pada end efektor yang berfungsi untuk mengambil atau mencekam material. Manipulator digerakkan oleh aktuator atau disebut sistem drive yang menyebabkan gerakan yang bervariasi dari manipulator. Kerangka pemikiran blok diagram prototipe robot Charity. Prototipe robot mobil pengangkut barang otomatis dengan smartphone Android sebagai pengendali berguna untuk kajian penelitian di bidang robotika dalam industri kerja dan pengembangan aplikasi smartphone Android dalam penerapannya di dunia nyata. Sangat membantu pekerjaan dalam bidang industri dari segi efisiensi tenaga kerja dan kebersihan serta keselamatan pekerja. Terima kasih.